Jadi Noise itu sebenarnya audio content platform. Jadi kalau dibilang kayak gimana sih audio content platform? Ya kayak Spotify lah. Sebenarnya kalau mengenalkan podcast, ya orang Indonesia suka ngobrol lah. Orang Indonesia suka ngobrol. Cuma emang kadang agak susah untuk stay dengerin lama tuh agak susah ya. Sama radio menurut gue ya sama-sama audio content. Cuma emang kalau dicemplungin langsung ya treatmentnya beda juga gitu. Ada beberapa kasus juga nih kayak konten-konten kita kayak Musuh Masyarakat berisik tiba-tiba diupload di YouTube. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Halo semuanya, apa kabar? Kalian sedang mendengarkan atau menyimak podcast Literasi Digital. Dan kali ini ada saya, Tio Prasetyo Utomo, yang akan membahas semuanya tentang seputar literasi digital di Indonesia dengan para pakar yang ada di bidangnya. Saya sendiri juga pakar kok, pakar ngoceh di depan mic. Dan kali ini saya tidak sendirian, karena kalau kemarin sudah ada sesi dengan seseorang yang, luar biasa obrolannya, tapi kali ini saya sudah ada rekan saya di depan saya nih, sudah ada Thomas Raditya. Apa kabar Thomas? Apa kabar? Baik banget. Gila nih, ini karena pakai ini apa namanya? Pakai masker itu terlihat seperti menahan popping ya. Dan masalahnya kalau pakai masker tuh saya ngomong kacamata saya tuh berembun. Oke. Jadi lebih baik kita lepas masker aja. Boleh. Kita sudah swab kemarin, alhamdulillah hasilnya negatif. Yang positif hanya pikirannya saja. Jadi kita bersama-sama, ini aku membuka masker demi kalian semua loh. Nggak ada lagi loh. Buat kamu aku buka masker loh. Aduh. Ya, masker 70 juta lempar aja. Banyak tersedia di toko-toko terdekat. Jangan lupa pakai masker, 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan satu lagi apa? Mencuci tangan. Ingat, itu paling penting. Ya, kalian juga bisa menyimak podcast ini di kanal YouTube Siberkreasi dan juga kanal Spotify Siberkreasi. Thomas Raditya, apa kabar nih? Ya, baik Pak. Gila, ini gue kenal Thomas sudah lama sebenarnya. Kita sudah sempat bertemu ya? Kita sudah sempat bertemu. Waktu di ini lama ya? Sudah lama. Kerjaan lama. Nah, yang mau gue tahu, maksudnya kalau sekarang kan orang kayak dulu kan kalau misalnya apalagi orang tua tuh berpikirnya bahwa pekerjaan adalah ya itu doang. Misalnya kayak lo old school lah, lo dokter pilot, kerja di bank, pilot, apapun itu. Nah, posisi lo sekarang kan keren banget nih, VP of Content Noise. Dan ini menjadi salah satu posisi strategis yang ada di Noise untuk ya mengembangkan semua konten yang ada di platform tersebut. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang Noise, sebenarnya keluarga lu tahu gak sih sebenarnya kerjaan lu tuh apa? Ini kan jabatannya keren nih ya. Iya, VP of Content Noise. Sebenarnya jabatannya aja Pak, itu title aja. Ya memang, saya juga selalu menyebut saya warga setempat saja. Tapi ternyata jabatan tidak bisa bohong. Apalagi kalau di Clubhouse sekarang ya. Kalian yang main Clubhouse itu jabatan sangat penting sekali. Ketika kalian melihat orang lihat profilnya CEO, mantap. Saya sih warga setempat saja. Rame banget Clubhouse sekarang. Rame banget. Nanti kita akan bahas sedikit itu ya, fenomena itu. Tapi keluarga lu paham gak sih kerjaan lu sebenarnya apa? Kalau istri gue karena dari awal bareng gue gitu ya, dari di radio dulu, jadi ngerti kalau istri gue. Tapi kalau bokap nyokap gue enggak. Nah, taunya anaknya kerja di mana? Di radio. Ya udah paling gampang, gitu aja, paling gampang. Walaupun memang orang banyak yang berpikir bahwa radio itu hampir sama dengan podcast. Padahal ya beda tipis, beda nggak ada lagu. Tapi ini menarik sekali ngomongin noise. Nah, kalau gue sebelum kita membahas hal yang lebih lanjut lagi, ini kan Noise itu kan sudah ada di Indonesia sejak berapa tahun? 2 tahun? 2019 ya? 2019 akhir. Udah 2 tahunan lah ya? 2 tahunan. Nah, 2 tahun. Mungkin bisa jelaskan sebenarnya noise itu apa sih? Mungkin pendengar dari podcast ini berpikir apa sih noise? Oke. Jadi noise itu sebenarnya audio content platform. Jadi kalau dibilang kayak gimana sih audio content platform? Ya kayak Spotify lah. Kayak Spotify, kayak Joox, sekarang ada Reso juga gitu. Cuma bedanya Noise emang kita khusus untuk lokal konten. Jadi kalau lihat ada podcast, ada radio, ada musik, semuanya itu lokal. Jadi nggak ada musisi internasional segala macam, kita nggak ada. Emang kita mau nge-push lokal dan kita juga produce konten-konten yang emang lokal. Jadi kayak podcast segala macam lokal semua. Kita lokal semua. Kita produce, kita gedein namanya gitu. Ya udah kita pokoknya
rumah konten lokal lah gitu. Iya. Bangga dengan produksi Indonesia. Ingat itu, pakai produksi Indonesia ya. Walaupun agak klise ya. Kadang-kadang denger itu tuh kayak aduh klise banget sih. Tapi emang harus membantu, apalagi kalau lagi pandemi. Kita harus membantu semua produk teman-teman kita dari Indonesia. Betul. Usaha kecil menengah UMKM, usaha menengah. Apa sih Pak? Ya? Usaha mikro kecil menengah. Usaha mikro kecil menengah. Terlihat saya memang tidak lulus IPS saya, jadi bermasalah. Mohon maaf walaupun saya anak IPS, tapi ternyata jargon-jargon seperti itu agak susah saya ingat. Mendingan saya bertanya, karena ini kan platform podcast di mana sebagai media alternatif. Ya. Yang sedang booming di 2-3 tahun terakhir lah. Dari 2018 lah. Iya, dan 2019 tuh peaknya ketika hampir semua orang membuat podcast. Bahkan banyak yang selebritis membuat podcast juga. Walaupun ada di YouTube atau di Spotify, terserah mereka lah. Tapi memang podcast akhirnya booming sekarang. Nah, menurut Thomas sendiri, melihat podcast di Indonesia hari ini tuh seperti apa sih? Ada yang lu bisa menjelaskan dalam satu kalimat aja? Podcast di Indonesia sekarang, ya kalau menurut gue ini masih early. Menurut gue masih early, kata kuncinya masih early. Yang mana artinya ke depannya harusnya bisa tumbuh makin gila lagi sih. Kita ngelihat antusiasme orang sekarang ke podcast, yang mau bikin banyak, yang dengerin makin lama makin banyak. Dan platform-platform baik dari luar maupun lokal semua mempromosiin podcast. Kayak kemarin MNC juga bikin kan. Terus ada Noise, ada beberapa platform lokal lah. Tapi kalau menurut gue ini rising banget. Dan mungkin peaknya di 3-4 tahun lagi mungkin ya. Yaitu yang kayak udah jadi kayak di Amrik mungkin. Mungkin kita akan berpikir lagi bahwa ini akan repelita. Rencana pembangunan 5 tahun. Ingat itu. Saya selalu percaya 5 tahun itu adalah masa ideal lah 5 tahun. Piala Dunia 4 tahun sekali, tapi ini podcast 5 tahun. 2019 ya 2024 lah. 24 lah ya. Insya Allah. Tapi sebelum kita membahas yang lain. Tadi kan kita sempat menyinggung soal Clubhouse nih. Yes. Itu kan kayak fenomena baru. Orang ngomong. Sempat waktu itu gue ada satu room dengan salah satu petinggi radio lah. Dia bilang bahwa ya saya tidak khawatir dengan kedatangan podcast. Saya khawatir dengan Clubhouse. Gitu. Nah, menurut lu sendiri, apakah Clubhouse akan menjadi sebuah saingan utama? Tapi itu kan? sangat-sangat rasional untuk mikir kayak gitu. Bener, karena semalam tuh gue Clubhouse terus gue explore. Ada room di Jepang. Yang bedain Clubhouse sama radio kan sebenarnya musiknya kan. Yes. Ini ada room di Jepang, dia ada talk show-nya per 10 menit, 15 menit dia puterin lagu. Respect. Kan jadi radio ya itu. Iya bener juga. Radio dong. Bener itu. Juga. Iya. Walaupun yang ngobrol musisi ngebahas musik terus musiknya diputerin di situ. Wah ini radio banget. Jadi rasional lah kalau mikir gitu. Tapi secara secara medianya menurutku udah beda jauh banget sih gitu. Kayak Clubhouse itu kan lo bilang on demand. Sebenarnya nggak juga karena itu yang ngatur moderatornya. Jadi nggak kayak radio yang lo bisa dengerin kapan aja. Betul. Gitu. Kalau Clubhouse ya tunggu malam dulu lah, tunggu rame. Tunggu orang nggak ngapa-ngapain. Karena sekarang kalau lo mencari teman lo yang nggak ngapa-ngapain, lihatnya Clubhouse. Dia ngapain? Ada di situ nggak? Udah ada dia nih. Udah ada dia. Dia ngapain? Dia nggak ngapa-ngapain. Lo bilang lagi sakit lo main Clubhouse nih, kampret emang. Tapi memang yang menarik maksudnya, ya mungkin gue selalu orang berpikir bahwa kayak wah podcast akan kesayangan Clubhouse. Tapi sekarang lo bayangin ketika lo nonton dengerin Clubhouse yang dengerin berapa? 1.500. Gue mungkin pernah lihat ada yang 2.000, 3.000. Tapi podcast sendiri yang mendengarkan bisa sampai 25.000, 35.000. Betul. Besar sekali dan kita nggak mungkin lah, maksudnya ini kan baru early dari sebuah apps. Ketika apps lagi early, wah hype banget di mana-mana, semua orang ingin mencoba explore dan lain-lain. Jadi ya menurut gue menarik kita melihat perkembangan dari si Clubhouse ini ke depannya seperti apa. Kalau bisa sinergi dengan podcast, kenapa enggak? Betul. Kayak misalkan Oke, gue ngobrol soal topik A di Clubhouse cuma 10-15 menit, tapi kalau lo mau dengerin lengkapnya, lo dengerin di podcast gue. Kan keren seperti itu. Wih, menarik sekali perbincangan kita di segmen 1 ini ya. Sudah banyak sekali perbincangannya. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Anda masih mendengarkan podcast Literasi Digital. Dan masih bersama saya Tio Prasetyomo di podcast Literasi Digital, persembahan dari Siberkreasi. Kalau kalian ingin mendengarkan dan juga menyaksikan podcast ini, kalian bisa melihatnya di YouTube channel Siberkreasi atau mendengarkannya di Spotify Siberkreasi. Masih bersama Thomas Raditya, ini VP of Content Noise. Ya. Nah ini kan lagi ngomongin podcast tadi, banyak ada sosial media baru, Clubhouse kita sempat singgung juga. Tapi yang menarik, ini gue selalu bilang bahwa di
podcast itu terkenal di Jabodetabek plus Bandung. Orang sudah paham lah. Regional itu masih situ. Iya, regional itu. Tapi ternyata kalau kita bisa sadar, market terbesar tuh adalah di luar itu. Yeah. Karena gue ngelihat bahwa kayak market besar yang bisa menyasar ke size-nya CD itu ada di luar-luar itu. Walaupun di Jakarta semuanya banyak. Tapi dan itu juga membuat orang banyak yang belum tahu podcast tuh apa sih, nggak tahu, belum kenal lah, tak kenal maka tak tayang. Jadi ya lo mesti dikenalin dulu. Awalnya emang dikasih kenal dulu aja, makin lama nyaman gitu. Nah, buat lo sendiri sebagai perwakilan dari Noise, gimana sih strategi kalian untuk mengenalkan podcast ke halayak ramai di Indonesia ini? Sebenarnya kalau mengenalkan podcast, ya orang Indonesia suka ngobrol lah. Orang Indonesia suka ngobrol. Cuma emang kadang agak susah untuk stay dengerin lama tuh agak susah ya. Yeah. Nah itu tuh yang sebenarnya kita objektifnya gimana sih caranya orang mau dengerin lebih lama. Nah kalau gitu caranya adalah kita ngasih mereka apa yang mereka butuhin. Jadi kalau misalnya lo ya stres pulang kerja, kita kasih lo yang lucu-lucu. Lo tengah malam gak ada kerjaan, kita kasih lo yang horor-horor. Lo gak punya pacar, kita kasih lo kanal buat cari pasangan. Gitu. Jadi kita kasih apa yang mereka butuhkan. Bahkan kayak sekarang banyak orang yang pengen belajar hal baru, tapi males baca buku gitu. Nah kita kasih mereka konten juga. Nanti bentar lagi kita mau rilis lah something new lah. Ini. Jadi sebenarnya cara paling gampang deketin mereka adalah lihat relevansinya aja. Mereka butuh apa, mereka mikirnya kayak gimana. Ya kita menyesuaikan dengan itu gitu aja sih. Pelan tapi pasti lah ya. Iya, sama yang paling penting adalah kita punya presence di kota lain gitu. Karena tadi bener lo bilang Jabodetabek, Bandung, Surabaya itu market podcast. Sekarang udah kebentuk. Ada si Dono Pradana di Surabaya udah mulai gede kan, udah banyak tuh. Ya kota-kota lain gimana ini? Kalau misalnya di kota lain gak ada kreator, otomatis gak ada listener kan. Betul. Berarti caranya adalah kita bikin kreator di kota-kota lain itu. Lokalisasi. Mau gak mau. Bukan lokalisasi itu ya. Ini hyperlokal. Lokalisasi kesannya negatif ya. Sakem ya jadinya. Mohon maaf. Tapi memang kalau gue kayak misalnya nyokap gue waktu itu nanya, lo ini apaan sih nih? Lo bikin ini? Ya itu kayak radio tapi ngomong doang. Udah gitu aja udah paling gampang. Paling gampang. Dan plus juga banyak brand yang bertanya podcast tuh apa sih ya, walaupun sekarang udah ada. Ketika awal-awal podcast kan lumayan struggle kita menjelaskan podcast tuh ABC karena marketnya baru terbentuk, karena ini kayak lahan kosong yang belum terlalu banyak orang yang ada di sana. Dan lu mesti menjelaskan satu persatu podcast tuh apa, apalagi kalau misalkan brand lu atau enggak klien lu tuh kita bisa bilang orang-orang dewasa lah, lebih tua, yang mungkin dia belum mendapatkan info ini. Jadi, tapi untungnya mereka biasanya generasi pendengar radio. Nah, jadi lebih enak gitu masuknya. Oh iya paham. Dengerin radio, dengerin ini aja lagu-lagu yang ada di platform musik yang lain. Banyak kan penjelasannya, sangat-sangat luar biasa. Tapi kalau ngomongin podcast pasti punya target pendengarnya sendiri kan. Kalau di Noise itu sendiri, siapa sih menjadi target utama dari kalian, dan apakah ini yang lo kejar sekarang ini, kreator dulu baru pendengar, atau pendengar dulu baru kreator, dan alasannya tuh apa? Sebenarnya kalau ditanya kita ngejar siapa sekarang, clear sih marketnya 17-25. Karena emang itu yang early adapter lah di podcast. Tapi splash-nya kita mau ngambil sampai 35 juga. Terus kalau misalnya kreator duluan atau listener duluan, kalau menurut gue harus paralel dua-duanya jalan gitu. Karena kalau nggak ada kreator nggak ada listener, kalau kreator ada sendirian juga listener yang nggak ada ya gimana. Nah caranya salah satunya tadi itu hyperlokal lah. It takes two to tango. Jadi bener. Dua orang masih ini. Jadi emang satu kesatuan yang sama. Dan kalau ngomongin konten sendiri, di Noise sendiri pasti ada konten jagoan lah. Misalnya konsep yang jagoan tuh seperti apa. Dan dari awal Noise berdiri sampai sekarang, konten-konten apa sih yang masih diminati sama pendengar podcast di Indonesia, khususnya di Noise? Pertama kita bikin Noise, kita tahu banget waktu itu stand up comedy lagi peak-peaknya gitu. Jadi cara paling cara paling cepat buat orang masuk ke Noise adalah kita kasih karakter yang mereka udah suka dan tahu sebelumnya. Makanya kita keluarin pertama kali itu ada Do You See What I See dulu, yang udah naik duluan tuh. Kita partnership keluar di Noise. Yang kedua ada Brizik, Awe sama Randika Jamil. Awe waktu itu presiden stand up comedy. Jadi Randika juga anak stand up juga, yang ini anak stand up comedy tapi bahasnya musik. Kan belum pernah ada gitu kan. Jadi bahas musik tapi lucu-lucuan. Nah yang ketiga yang jagoan juga
musuh masyarakat itu Coki sama Muslim. Gitu. Kita tahu mereka ininya banyak lah. Jadi istilahnya Coki Muslim tuh kayak snowballingnya. Mereka masuk, makin lama yang dengerin makin banyak yang tadinya nggak tahu podcast apa, noise apa, karena mereka cuma ngincer kontennya Coki Muslim. Sekarang mereka jadi dengerin konten lain. Iya. Merembet. Kayak MLM ya, kayak MLM. Jadi dari atas ke bawah gitu. Nah, tapi kan juga banyak orang yang bikin konten-konten musiman. Maksudnya kayak sesimpel lo bikin konten drama. Drama percakapan atau apa, itu kan nggak semuanya orang bisa bikin secara kontinuitas karena dengan editing yang lumayan ribet, produksinya lah lumayan ribet. Betul. Menurut dari Noise sendiri untuk kayak menyikapi permasalahan kayak ini ada yang kreator lo yang bikin konten-konten kreatifnya itu yang musiman gitu, gimana nih cara menyikapinya? Gue pikir di produksi di kita ya. Jadi gini, kalau misalnya kreator yang musiman, satu adalah kreator tuh ngelihat apa sih, mereka nyari apa sih. Satu kan mereka seneng kalau ada yang dengerin. Kedua ada possibility buat mereka dapat revenue income baru. Ya kan? Jadi kita mencoba untuk mengatasi dua permasalahan itu sebenarnya. Tahun ini kita mungkin akan banyak terobosan biar satu mereka banyak yang dengerin, kedua ada celah untuk mereka bisa mendapatkan revenue. Gitu. Jadi kita kasih mereka itu. Nah terus kalau perkara tadi kan lu sempat bilang juga drama tuh agak susah editingnya gini. Nah, untungnya ada banyak tim sekarang yang bisa kita jadiin content collaboration kayak Pabrik Suara misalnya. Itu kan bisa kita produce bareng-bareng yuk gitu. Nggak harus Noise turun langsung, tapi kita bisa bikin ini. Jadi kita sangat support lah untuk kreator lokal lah. Ayo kita jalan bareng deh. Ya, menarik sekali. Dan untuk mungkin di pertanyaan terakhir di segmen ini, untuk bagaimana caranya untuk podcaster itu dilirik lah oleh Noise, apa kalau ada syarat dan ketentuannya, atau mungkin ada kayak gue milihnya tuh seperti yang ini gitu loh. Oke. Biasanya kita milih ada 3 step sih. Original, relevan, sama transform. Kalau original ya lo punya sesuatu yang beda yang mungkin orang lain belum pernah atau udah pernah dilakukan, tapi lo ngeluarin sedikit berbeda sehingga lo lebih stand out gitu. Kalau relevan, kita udah tahu market kita siapa, kira-kira konten lo relevan gak didengerin sama mereka. Ketiga, transforming. Kita pengen konten yang didengar itu, yang di Noise, itu bisa merubah something dari diri lo, dari pendengarnya. Kalau misalnya gak ada efek apa-apa abis dengerin itu, ya menurut kita biasa aja, kurang lah gitu. Mesti ada bikin kayak lu pulang kerja stres abis dengerin podcast jadi ketawa. Nah itu menurut gue udah transforming gitu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Anda masih mendengarkan podcast Literasi Digital. Masih di podcast Literasi Digital dan masih bersama saya juga Tio Prasetyo Utomo. Kalau kalian mau mendengarkan episode ini, ada di YouTube Siberkreasi dan juga kanal Spotify Siberkreasi. Jadi kalian bisa dengarkan ini dulu, habis itu dengan cerita malam. Mantap kan? Hostnya memang promo terus, bisa aja. Siapa tahu sih dikasih kontrak eksklusif ya kan? Mantap. Karena gini, gue pribadi dulu kerja di radio dari 2007 sampai 2019 lah. Dan 12 tahun ya. 12 tahun aja sampai bosen. Sampai kayak tahu permasalahannya tuh apa. Makanya saya keluar. Buat apa? Ini masuk gak? Masuk lah. Buat apa saya di sebelah sama di sana? Ya kan, permasalahannya setiap tahun selalu sama radio. Rating turun, sales turun. Ya emang seperti itu ya. Cari solusi dong. Jangan gedung doang. Oke, nah kan banyak orang yang berpikir bahwa kayak gak usah sesimpel ini deh, banyak podcaster yang awalnya berasal dari radio, penyiar-penyiar, produser ya, dan ini kayak membuktikan bahwa sebenarnya hubungan podcast dan radio itu sangat erat ya. Dan mungkin lo bisa menjelaskan sedikit hubungan dari podcast dan radio sendiri itu seperti apa sih saat ini? Kalau menurut gue ada hubungannya, ada banget. Tapi mungkin kayak gini ya, kayak sinetron sama film bioskop. Itu media yang berbeda, tapi kontennya sama-sama video gitu. Jadi mungkin hubungannya kayak gitu. Makanya kenapa orang dari film main ke sinetron bisa, dari sinetron main ke film juga aman gitu. Walaupun banyak yang dari sinetron ke film tuh agak gagal ya. Agak cringe ya. Jadi memang berbeda. Ya, cuma sama-sama inilah. Jadi kayak podcast sama radio menurut gue ya sama-sama audio konten. Cuma emang kalau dicemplungin langsung ya treatmentnya beda juga gitu. Beda banget. Susah loh nahan orang. Radio terbantu karena ada musik. Clear, ekspektasinya adalah lo ngomong paling cuma 3 menit. Habis itu di setelan musik. Dan musiknya sekarang udah
menjurus banget kan. Radio A musiknya 80-an, B 90-an. Gak kayak dulu tiba-tiba ada satu radio berubah dengan konsep yang sama, semua ngikutin. Bahkan radio saya lu juga ngikutin, makanya saya resign. Enggak sih, saya resign karena ke Filipina kok, bukan karena itu. Tapi momennya emang pas 14 orang cabut dari radio saya waktu itu. 14 itu angka yang banyak. Angka yang banyak. Saya tuh orang kedua, abis itu bereret semuanya. Pindah ke radio ke grup Anda. Yang ya udah. Iya, gak usah dibahas. Lanjut. Oke, next. Kalau bisa diedit, kalau nggak usah apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah. Lanjut aja. Tapi memang iya, hubungannya sangat erat sekali radio dan juga podcast. Erat sekali. Jadi kalau dibilang podcast, ya gelombang pertama podcast kan semuanya orang radio. Betul. Jadi kayak ya udah konten kreator awal tuh pasti orang radio. Cuma kita pengennya orang radio itu jadi katalis aja. Betul. Mereka ada, tapi gimana caranya orang jadi ngelihat kayak Gofar sekarang deh. Dari radio mereka ke podcast, ke YouTube juga ada. Nah, orang jadi berbondong-bondong pengen ngikutin gitu kan. Akhirnya jadi kreator semua. Satu package yang lengkap itu Gofar Hilman. Saya kenal Gofar dari sebelum dia terkenal. Gimana tuh? Ada cerita apa nih? Janganlah, gak enak kalau diceritain karena itu sudah cerita melegenda dari dia dulu. Saya kenal dari anak-anak BKR karena lumayan sering lah diceritakan sama Gofar itu. Karena saya sering main dengan Semi juga. Suka disebut ya. Suka disebut. Memang legendaris. Bang Gofar, selamat siang, sore, malam, sukses selalu. Saya ngefans sama Anda. Sama kenal. Tapi iya maksudnya kayak misalnya orang-orang radio ke ini dan yang tadi bilang kan bahwa yang awal-awal batch pertama banyak radio, tapi gue juga respect sama podcaster-podcaster yang bukan siapa-siapa. Betul. Contohnya kayak Retropus, ini gue promosi nih, Retropus mas-mas biasa itu dari mas-mas biasa aja. Bukan siapa-siapa, tapi dia sekarang brandnya sudah lumayan kuat. Jadi itu kan ini ya. Iya, gue lumayan sering membuat mereka menjadi contoh karena itu contoh konkret. Ketika lu bukan siapa-siapa, lu bikin podcast dan podcast lu menjadi sebuah brand, memiliki model bisnis yang lain. Mereka tuh ketika bikin merchandise, buset dalam waktu 2 jam sold out merchandise-nya. Off-air-nya juga rame. Off-air juga ngikutin tuh di Twitter. Iya, jadi emang keren sih, dan jargon mas-mas biasa mereka ini sangat-sangat melekat di pendengar mereka. Dan itu kan yang menjadi satu komunitas yang menarik lah ketika bahwa podcast, lu siapa aja bisa menjadi podcaster walau dia bukan di radio. Karena pada dasarnya gue melihatnya orang-orang di Indonesia itu pasti, gue gak tahu kalau anak-anak zaman sekarang yang lahir di tahun 2010 ke atas ya, tapi gue melihatnya di anak-anak ya tahun 80 90-an atau 2000 awal itu masih berpikir ingin menjadi penyiar radio. Dan gak semua orang mendapatkan kesempatan itu kan. Jadi radio, jadi penyiar radio, dan lo akhirnya bisa membuat podcast, lo bisa ngomong. Tapi benar, itu yang akan kita lakukan di Noise tuh kayak gitu. Kita emang pengen rising star, kita ngembangin ini baru lah. Intinya kalau di YouTube di ini udah banyak bintangnya, kita pengen di podcast kita bawa bintang baru, makanya hyperlokal itu tadi. Di Surabaya kita ambilin, Semarang kita ambilin, gitu, Kalimantan. Ya emang harus seperti itu karena memang ini nggak bisa satu platform doang untuk bekerja keras. Walaupun memang bersaing satu sama lain, tapi ternyata platform satu dan lain itu sama-sama berhubungan karena ingin memperbesar si dunia podcast ini. Ketika dunia podcast besar, brand semakin banyak yang melihat, membuat kita semua menjadi untung. Saya juga untung. Saya juga. Maksudnya ngomongin podcast kan ini kita bergantung sama yang namanya internet. Koneksi internet masih kencang, dan ketika koneksi internet lu nggak bagus, kayak wah ini menjadi permasalahan pelik lah. Dan ya gue bisa bilang ini podcast membutuhkan internet yang memadai untuk bisa dikonsumsi dengan nyaman oleh semua orang. Nah, apa saja sih yang udah atau mungkin masih diusahain sama pihak platform ini untuk mengakomodasi kebutuhan orang-orang dalam mengkonsumsi konten audio dengan internet yang pas-pasan atau bahkan di bawah standar? Karena ya alhamdulillah saya sejak 2012 pakai ini ya, salah satu provider, bayar per bulan walaupun memang mahal, tapi alhamdulillah tidak pernah kekurangan ini kuota. Nah, buat orang-orang yang sebenarnya mungkin dia kuotanya habis karena bermain online game atau apa, terus mendengarkan podcast, mungkin apakah sih yang udah Noise lah contohnya yang lakukan untuk mereduce penggunaan internet ini kan? Sebenarnya ada 2 cara sih, internal sama eksternal. Kalau yang di internal kita emang bikin feature yang orang bisa download podcast. Jadi mereka lagi dapat wifi, ya download aja. Oh iya benar. Habis itu dengerin di rumah. Download di ini, downloadnya kalian tahu di mana? Di convenience store kan itu.
wifi gratis tuh. Di situ aja download tuh. Masih ada gak sih? Masih ada kayaknya deh, masih ada kayaknya. Di GBK aja ada kok wifi. Bayar 5.000 3 jam beneran deh, bayar 5.000 3 jam. Jadi lo tinggal lari. Download tuh. Download bener ya. Lanjut. Itu internalnya itu kita bikin feature yang download. Eksternalnya adalah kita kerja sama provider untuk bikin paket bundling, paket gratisan. Nanti kalau misalnya dengerin noise di whitelist tuh, jadi gratis dengerinnya gitu. Kita lagi ada sama salah satu yang paling besar lah ya provider yang kita lagi mau. Yang warna merah. Aduh, langsung sebut dong itunya. Ya pokoknya salah satu yang terbesar lah. Ya pokoknya itulah ya. Salah satu yang terbesar. Berarti ini Ratelindo. Masih ada. Ratelindo. Ketahuan dong anak ini banget ya, anak dulu banget ya. Tahu Ratelindo. Iya. Ya emang itu kan sebuah solusi ya kan. Maksudnya YouTube aja juga udah melakukan hal itu. Bebas kuota dan bundling kan sekarang bundling YouTube 80.000, internet 10 giga, YouTube-nya 10 giga. Karena gue merasakan ketika gue tinggal di Manila di Filipina, mereka tuh punya paket unlimited. Lu cuma bayar, gue lupa waktu itu 500.000, tapi kalau di rupiah 500.000, tapi itu unlimited. Itu sangat membantu. Sayang di sini belum ada ya kayaknya ya. Kalau ada Unli sih di tethering semua kayak ini. Di tethering semuanya. Lu main PS di tethering dan apa, tapi benar-benar ya apalagi kalau buat laku tuh. Iya, apalagi buat orang-orang yang mendengarkan ini yang rumahnya belum let's say katakan belum ada saluran internet lah. Kan ada lah komplek-komplek atau daerah-daerah yang saluran internet belum ada. Belum dikenain fiber lah. Iya, dan ternyata gue juga banyak teman-teman yang di luar sana yang masih menggunakan handphone sebagai tethering utama ketika lo melakukan pekerjaan di rumah dan lain-lain. Itu kan jadi permasalahan ya. Mungkin jadi solusi download dulu, dan itu lebih apakah kuotanya sama atau berbeda daripada lo mendengarkan online live. Nah, ada beda nih. Kalau di noise itu lo ada 3 pilihan. Mau yang kuotanya kecil audionya ya, atau yang tengah-tengah atau yang paling bagus. Itu jumlah download lah. Kalau lo pilih yang kecil, downloadnya lebih enak. Gitu. Karena kan sebenarnya untuk beberapa pendengar juga, gue yang penting dengerin kontennya gitu kan. Suaranya agak ini dikit ya nggak apa-apa lah gitu. Lah nggak apa-apa, suara kecil-kecil dikit nggak apa-apa. Yang penting kan isi dari konten tersebut. Betul. Seperti di podcast Literasi Digital bersama saya Tio Tomo ya. Akan kembali setelah yang satu ini. Anda masih mendengarkan podcast Literasi Digital. Halo, apa kabar? Semoga kalian tetap aman dan nyaman dimanapun kalian berada itu. Ingat 3M, menjaga jarak, menggunakan masker. Kita tidak menggunakan masker karena udah swab kita. Udah swab juga kita. Emang regulasi dari podcast ini kita mesti melakukan cek dulu sebelum podcast episode ini. Tapi buat kalian dimanapun berada, stay safe karena ingat, itu cahaya titik di ujung sudah terlihat. Kita sebentar lagi, saudara-saudara, sebentar lagi apa sih tidak tahu. Tapi semoga kita sehat terus. Dan kalau kalian di rumah aja nih, tipe kalian yang gak mau kemana-mana, di rumah aja kan wifi atau apapun itu, ya dengarkan podcast lah. Sama seperti kalian mendengarkan podcast Literasi Digital, persembahan dari Siberkreasi. Kalian bisa menyaksikan podcast ini di YouTube Siberkreasi dan juga mendengarkannya di Spotify Siberkreasi. Tinggal di googling aja ada Siberkreasi, itu udah keluar semua. Kalau kalian googling cerita malam, itu juga ada podcast Dewasa Cerita Malam. Jangan lupa didengarkan ya. Saya tidak bosan-bosan. Tenang. Ini di episode pertama saya jadi host. Ini doang, pertama dan terakhir. Habis itu saya nggak pernah promo lagi. Emang sebelumnya siapa? Sebelumnya adalah rekan saya, senior. Suaranya empuk banget jadi VO bang. Waduh. Nah, kalau ngomongin podcast kan, ini kan banyak orang yang masih bingung ya, bahwa kayak regulasinya tuh kayak gimana sih soal podcast di Indonesia ini, dan bagaimana yang harus kita lakukan untuk menghindari dari jeratan hukum lah, karena kan kita tahu lah salah dikit bisa bermasalah. Jadi apa sih sebenarnya regulasi yang ada di podcast ini, dan mungkin harapan Noise lah atau lu secara pribadi terhadap konten podcast yang ada di Indonesia? Regulasi, kayak kita kalau agak ngomongin regulasi, gue takut overlap sebenarnya. Cuma gue kayak ada beberapa kasus juga nih, kayak konten-konten kita kayak Musuh Masyarakat berisik tiba-tiba diupload di YouTube. Nah itu sebenarnya secara ini harusnya bisa lebih dilindungin sih. Istilahnya kayak noise aja bisa kena tuh yang kayak gitu-gitu. Gimana yang teman-teman kreator lainnya gitu, yang tiba-tiba diupload di mana, diupload kemana. Kemarin tuh siapa ya di Clubhouse tuh Ernest deh kalau nggak salah marah-marah gara-gara serisnya dia keluar di TikTok. Wajib. Jadi part 1 sampai part 48. Yang bener loh. Iya.
Jadi kayak wah gila udah kalau menurut gue secara regulasi kayaknya secara generalnya sih mesti diatur lagi gitu. Gimana caranya tuh biar kayak gitu itu nggak terjadi dan ada tindak dari pemerintah setempat juga. Tapi sekali lagi gue takut overlap ngomongin ini gitu karena kan masalah pemerintahan nih. Kita gitu. tidak paham lah. Kita semoga lebih dicek lah karena memang saya juga dulu ketika Box Football Podcast bikin di audio doang, ada yang upload di YouTube juga. Awal-awal tapi mungkin belum terkenal juga. Jadi ya udah nggak terlalu banyak yang keren. Jadi ya udahlah ya nggak usah bodo amat. Tapi gue senengnya adalah walaupun ada istilahnya sanksi yang hukumnya mungkin nggak terlalu ini ya, belum terlalu ketat banget, tapi sanksi sosialnya udah ada. Jadi banyak banget yang nyerang di sosial media kan. Banyak. Jadi, karena sekarang sanksi sosial lebih berat dibandingkan sanksi-sanksi lain seperti karena itu bagaikan kalian kemana-mana, aduh dia lagi, wah ini dia nih yang ini nih, itu tuh bang, beneran deh. Sama ini lo tau nggak kemarin kasus di sosmed banyak banget cowok berkacamata yang jadi. Ya kita dong. Nah itu dia makanya gue kayak, aduh, gue pakai kacamata lagi. Jangan sampai di spill gitu. Orang-orang gitu, awas di spill bang. Jadi stereotip gitu loh. Cowok pakai kacamata kayaknya brengsek semua. Saya kalau mata saya normal saya juga nggak mau pakai kacamata kok, tenang aja. Ini kalau saya ngeliat begini burem bang. Besok ini udah lasik. Siapa tahu si Berkreasi mau promo apa? Ini apa namanya? Endorse saya untuk lasik ya. Jadi nggak usah pakai kacamata. Teknologi juga. Literasi. Kalau nggak ada ini saya nggak bisa literasi, ya kan nih? Nggak jelas nih 4K. Ini 2K. Jadi nggak bisa baca ya? Nggak bisa baca. Jadi nggak ini literasi. Mungkin bisa lasik, saya lasik. Ada kok 40 juta di Bandung. Tapi ini pertanyaannya oke banget sih. Jadi kayak ini kan yang bikin Kominfo juga gitu. Iya. Jadi gue berharap Kominfo bisa lebih gimana ya? Bisa lebih turun tangan kali ya untuk endorse kreator lokal juga gitu. Jadi nggak dibikin mati industrinya tapi malah disuburin terus. Gitu. Di support terus lah. Support terus. Makanya gue seneng ada podcast ini, ya udah biar teman-teman belajar tahu ininya gitu. Dan kan. mungkin biar ya internet di daerah-daerah sana lah untuk diperbaiki lagi karena benar. itu membutuhkan kerja keras lah. Iya, istilahnya gimana lo mau jadi something kalau lo nggak terhubung sama dunia gitu kan. Nah, ini kan juga ada pertanyaan bahwa lebih banyak platform tapi pendengarnya terbagi. Atau sedikit platform tapi pendengar bisa lebih terkonsentrasi. Menurut lo lebih prefer yang mana nih? Kalau gue, karena gue dari orang platform ya, kayak tadi lo bilang sih, gue seneng persaingan. Kenapa Coca-Cola sama Pepsi bisa gede banget? Karena mereka bersaing kan. Akhirnya istilahnya konsumen mereka teredukasi, mereka ada perang iklan, ada perang apa, akhirnya mereka jadi nengok dua-duanya gitu. Nah gue nggak apa-apa sih banyak, yang penting persaingannya tumbuh dan masing-masing platform akhirnya jadi mengedukasi market sendiri-sendiri kan. Akhirnya orang jadi teredukasi, ya udah. Tapi sekarang gue mau dengerin podcast bisa di sini, bisa di situ, bisa di sini. Bisa di mana aja. Gitu. Terserah mereka lah. Terserah mereka. Bedanya mungkin ada yang eksklusif yang cuma ada di salah satu platform tersebut. Gitu. Ya kayak ini aja, kayak OTT aja lah. Ada Disney masuk, ada si HBO Max, ada si ya kalau buat Noise sendiri yang sekarang eksklusif di Noise itu podcastnya apa aja ya? Yang eksklusif di Noise, rata-rata yang eksklusif di Noise yang kita in-house produksi sendiri. Tapi ada beberapa yang kayak ada interlude, ada suami-suami takut istri, ada Pikachu gitu. Nah itu eksklusif gitu. Tapi kita nggak in-house gitu. Sisanya biasanya kita in-house gitu. Jadi produksinya kita yang handle lah. Kalau gitu. yang lain tuh lo kontrak mereka, tapi ya cuma ada tayang di mereka. Cuma tayang di kita. Nah itu yang akan kita buka tahun ini, gede banget lotnya. Waduh. Jadi ada berapa lot ya? Ya sampai ratusan mungkin ya. Jadi istilahnya kita punya penawaran lah untuk teman-teman kreator yang bikin podcast, yang punya network atau lo senang di rumah doang terus bikin podcast sendiri rekam, coba lo taruh Noise aja deh. Soon Noise akan jadi UGC. Jadi lo bisa ngupload dari manapun. Waduh, ini dia nih. Ini dia yang dibutuhkan orang-orang, upload sendiri dibandingin upload sendiri. Betul. Bisa. Karena itu memberatkan lah ya. Berarti ini kan dengan ketika kalian berubah untuk orang bisa ngupload sendiri lah kasarnya, mudahnya itu lo sudah siap-siap bahwa bakal banyak orang yang akan mengupload menggunakan sistem kalian kan. Jadi kan udah siap-siap untuk hal itu betul, kan. Betul. Dan wah gila keren. Kita pokoknya tahun ini akan banyak nyiapin secara teknis sih. Jadi produknya dibenerin, tadi sistem diberesin, sama kita lagi mau ngejar juga. Kita lagi mau ngejar sistem monetisasinya juga. Jadi lo udah bikin konten, lo udah upload, terus gimana nih nextnya nih? Itu kita lagi siapin, tungguin aja. Menjadi permasalahan. Pertanyaan gua nih, maksudnya kita bisa bilang podcast adalah media baru. Betul. Dan di beberapa tahun ke depan pasti bahkan berevolusi terus. Yang sekarang menjadi permasalahan adalah
cara memonetisasi. Gue banyak banget dapat pertanyaan, bisa diduitin? Bisa apapun itu. Apakah kayak YouTube? Ya gue belum tahu karena memang belum ada gambaran ke sana. Tapi kalau Noise sudah bisa memonetisasi ini kan menjadi sesuatu hal yang breakthrough lah. Jadi orang-orang kayak, wah ini dia nih, gue bisa ini kayak menjadi jalan ninja saya untuk mencari uang. Bener-bener. Karena gini, gue seneng bikin podcast, tapi belum tentu gue suka untuk ngejar brand, untuk cari ini sendiri. Jadi ya kita pengen bantu mereka lah, ya udah lu bikin konten aja, upload. Ya paling ideal sebenarnya kayak YouTube kan. Kita yang akan manage konten lo, kalau misalnya lu ada iklan yang nempel di lo, ya lu dapat share-nya gitu. Semua pasti akan ngarahnya ke sana lah. Betul. Wah, menarik sekali perbincangan kita pada episode kali ini, tapi pertanyaan saya sudah habis ya. Mungkin jadi terima kasih yang sudah mendengarkan podcast Literasi Digital. Thank you banget Thomas. Thank you Pak Tio. Thomas ini VP of Content dari Noise. Jadi dia orang top notch-nya lah di Noise. Kalau kalian cari Noise, ingat Thomas. Ingat Noise, ingat Thomas. Ingat podcast, ingat cerita malam. Selamat tinggal. Bye-bye. Bye. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital.